Kembali lagi pada presentasi DSS. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan DSS kami yang berjudul pemanfaatan Google Maps API dalam mendukung keputusan pemilihan properti di Bali. Saya Syam Rahman Suwarno dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Madisri Indra Dewi Adnya. Oke, langsung saja kita mulai. Check it out. Topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, DSS, apa itu DSS? Yang kedua, karakteristik DSS. Yang ketiga, manfaat DSS. Yang keempat, DSS software yaitu Google Maps API. Yang kelima adalah pemanfaatan Google Maps API dalam studi kasus. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Oke, yang pertama DSS, Decision Support System. Apa itu DSS? DSS atau Decision Support System adalah suatu program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi atau bisnis. DSS tersebut menyaring dan menganalisis sejumlah besar data, mengumpulkan informasi yang komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Lalu DSS tersebut mulai dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri muncul pada tahun 1971 yang diciptakan oleh G. Anthony Grory dan Michael Scott Morton dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan manajemen. Sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. 3 komponen dasar DSS yaitu database atau basis pengetahuan, yang kedua model yang meliputi konteks keputusan dan kriteria kerja, dan user interface. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu karakteristik DSS. Apa sih karakteristik DSS tersebut? Yang pertama itu adalah mendukung proses pengambilan keputusan yang menitik beratkan pada manajemen by perception. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin di mana manusia sebagai user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. Dan yang terakhir, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Lalu, apa sih kriteria dari dalam DSS tersebut? Yang pertama itu interaktif. Interaktif itu di sini sistem mendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif, sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah fleksibel. Sistem pendukung keputusan memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif keputusan pada pemakai atau user. Yang ketiga adalah kualitas data. Sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan untuk menerima data yang bersifat subjektif dari pemakainya sebagai data masukan untuk pengolahan data. Dan yang keempat adalah prosedur pakar. Sistem pendukung keputusan mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga berupa prosedur kepakaran seseorang dalam menyelesaikan suatu bidang masalah tertentu. Lanjut, di sini kita akan berbicara mengenai manfaat dari DSS itu sendiri. Apa saja sih manfaat yang
dimiliki oleh decision support system itu, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan suatu keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik organisasi. Yang ketiga adalah membantu mengotomatisasi proses manajerial. Yang keempat adalah memfasilitasi komunikasi interpersonal. Yang kelima adalah mendorong pembelajaran atau latihan. Dan yang keenam adalah digunakan sebagai menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Oke, sekarang DSS penerapannya di dalam Google Maps API akan dibahas oleh partner saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wawan tentang Google Maps API. Apa itu Google Maps API? Google Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses menggunakan JavaScript agar Google Maps dapat ditampilkan pada halaman web yang sedang kita bangun. Untuk dapat mengakses Google Maps, kita harus melakukan pendaftaran API key terlebih dahulu dengan adanya pendaftaran berupa nama domain yang kita bangun. API key merupakan servis yang diberikan Google pada pengguna. Bagaimana penerapan DSS dalam Google Maps API? DSS dalam Google Maps API dapat membantu memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh user dalam menentukan pilihan terbaik, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur, membantu memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Metode dalam Google Maps API. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa Google Maps API banyak mengadopsi metode DSS dalam pengambilan keputusannya. Salah satunya yaitulah SAW atau Simple Adaptive Weighting, merupakan metode pengambilan keputusan dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. AHP, Analytical Hierarchy Process, merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, metode TOPSIS. TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Metode Weighted Product merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersama. Pemanfaatan Google Maps API di dalam DSS. Layanan Google Maps dapat mengatasi keterbatasan dengan menyediakan akses melalui internet untuk kartografi dan struktur jalan, serta data yang penting terkait dengan jalan dan pembatasan lalu lintas. Dengan demikian, menjelajahi kemampuan teknologi informasi dan komunikasi tertentu disediakan oleh internet digabungkan dengan layanan Google Maps dapat digunakan untuk mengembangkan DSS berbasis web. Menggabungkan algoritma khusus untuk masalah optimasi rute kendaraan. Selain itu, Google Maps API yang sudah digabungkan dengan teknologi informasi tertentu bisa menjadi suatu aplikasi pendukung keputusan seperti pendukung keputusan penentuan pilihan rute terbaik ketika menuju suatu tempat, pendukung keputusan pada aplikasi penentuan pilihan properti di suatu daerah, dan lain sebagainya.
Tujuan pemanfaatan Google Maps API dengan menggabungkan DSS dapat membantu hal memberikan pendukung keputusan menentukan jarak terdekat, dapat memberikan informasi terkait titik tempat yang menjadi perbandingan. Google Maps memiliki fitur map dan lokasi yang digunakan bersifat real-time. Bagaimana cara kerja DSS pada Google Maps API? Pertama, dengan memberikan pembobotan pada data yang akan dibandingkan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, membandingkan satu data yang diberikan bobot tertinggi untuk mencari pilihan terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus yang kami angkat yang menggunakan Google Maps API dalam penentuan keputusannya yang diterapkan pada halaman web Villa Balice. Dalam suatu sistem DSS, biasanya diterapkan metode tertentu. Pada kasus kali ini, website properti yang menggunakan Google Maps API sebagai support system pada website ini dan menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process dapat memberikan bobot setiap kriteria dalam penentuan pilihan properti, dan SAW digunakan untuk menentukan ranking data pilihan properti serta mampu memberikan kemudahan dalam penentuan properti berdasarkan kebutuhan tiap konsumen. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Wawan. Oke, bisa kita lihat di sini salah satu penerapan dari Google Maps API itu sendiri pada website KeyBarrier, di mana website KeyBarrier ini adalah suatu website untuk properti. Kita bisa mencari properti kita yang kita mau di dalam website ini di area Bali. Seperti dilihat di sini ada filter, range, dan lokasi. Di sini ada mapnya. Kemudian jika kita filter berdasarkan range dan lokasi, hasilnya akan seperti ini. Maka di sini adalah villa atau properti yang ada di Jimbaran. Oke, kita akan mulai demo saja. A few moments later. Oke, kita sudah sampai di website KeyBarrier Property. Lalu kita masuk ke dalam listing atau list dari villa atau properti tersebut. Nah, di sini kita akan melihat banyak properti yang dijual, atau disewakan. Di sini ada maps. Tanda-tanda ini adalah tanda di mana properti itu ada. Lalu kita akan memfilter properti itu berdasarkan lokasinya. Misalnya kita akan filter di Balangan. Kita akan search. Ternyata ada properti di lokasi Balangan. Di sini kita memakai longitude dan latitude untuk menyesuaikan lokasi tersebut. Jika propertinya ada di area latitude dan longitude-nya dari lokasi Balangan tersebut, maka dia akan tampil di sini. Jika kita ingin memfilter lebih detail lagi, kita bisa klik di sini. Kita bisa memfilter by type, by status, bedroom, code, maupun luasan areanya. Misalnya kita akan kecilkan luasan areanya, kita akan searching. Oke, maka kita akan dapatkan sekian. Oke, kita akan dapatkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2, 20 properti saja di
area Balangan dengan cakupan area 0 sampai 22 hektar are. Di sini kita bisa lihat juga jika kita perbesar. Di sini adalah pemanfaatan Google Maps API itu sendiri, di mana user atau customer yang ingin mencari villa, menyewa villa, atau ingin membeli villa, properti yang lainnya, dia bisa memutuskan sendiri bagaimana dia akan membeli properti itu, apakah dia berdasarkan lokasi atau cakupan areanya seperti ini. Dan di sini sudah ada detailnya. Jika kita klik detailnya, ya, akan terlihat detail dari villa salah satu villa di Balangan tersebut, fasilitasnya, generalnya, dan segala macamnya, deskripsinya, dan mapnya. Ini adalah penggunaan penerapan DSS dalam menggunakan Google Maps API. Kita kembali ke listing di sini. Kita coba Canggu, mungkin search. Nah, seperti ini. Jadi customer atau bahkan pelanggan yang ingin membeli, menyewa, ataupun melihat villa di Bali di daerah tertentu itu sangat bisa menggunakan fitur ini. Dia tidak akan sampai kesusahan untuk mencari villa atau properti yang lainnya. Dan kesimpulan dari DSS pada Google Maps API ini adalah, dalam penerapannya, kolaborasi metode DSS dan Google Maps API memiliki banyak manfaat. Salah satu adalah membantu user menentukan pemilihan properti berdasarkan beberapa kriteria yang diberikan pada website dalam bentuk perankingan atau usulan atau saran, suggestion, agar user bisa memilih sendiri dari properti itu. Demikian kesimpulan dari presentasi kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan penganjali umat. Om Santi Santi.